Shalom jemaat Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah ini dengan memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Ajaiblah perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besar perbuatan-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga, menyiapkan tempat terbaik bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, kami bersuka cita dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, sama-sama kita katakan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah nama. Sekali lagi nyatakan, perbuatannya besar, perbuatan-Mu besar Tuhan, besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Lebih sungguh lagi nyatakan, perbuatannya besar, sungguh besar Tuhan perbuatan-Mu. Kau naik ke surga, perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari lebih sungguh lagi katakan, perbuatannya besar. Ini perkataan iman setiap kami Tuhan. Lewati badai hidup kami, kami mau tetap mengatakan, perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari sambil angkat tanganmu katakan, perbuatannya besar, perbuatannya besar, puji Tuhan, perbuatannya besar, pujilah nama. Mari jemaat GBPRJ sama-sama katakan, perbuatannya besar. Mari nyanyikan ini sebagai perkataan iman setiap kita. Perbuatan-Mu besar Tuhan, perbuatannya besar, perbuatannya besar, sungguh besar Kau Tuhan, besar, puji Tuhan, perbuatannya besar, pujilah nama, pujilah namanya. Terpujilah nama-Mu namanya. Setepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Besar perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami menyembah Kau. Mari jemaat Tuhan,
persembahan terbaik untuk Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Yesus, sebab Engkau besar, sebab Kau layak disembah Tuhan. Mari angkat syukurmu pagi ini, sebab Dia lahir, mati, bangkit dan naik untuk kita semua. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sembah Dia, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Saya juga rindu menyapa yang menyaksikan ibadah melalui live streaming. Shalom, engkau dimanapun berada. Saudara, hari ini hari yang spesial. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Namun tahukah saudara, kita gak cuma merayakan kenaikannya, tapi lebih dari itu, ketika Tuhan naik, Tuhan menyiapkan tempat terbaik buat saudara dan saya, amin. Surganya yang kekal bagi setiap kita yang percaya. Berapa banyak orang percaya di tempat ini, lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu sama-sama katakan. Come on. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh telah dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau ajak kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Hey, hey. Mari bersuka cita di rumah Tuhan. Kau yang di rumah-rumah, angkat suaramu sama-sama kita katakan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sama-sama umat Tuhan katakan. Allah bangkit, mari bersorak buat Tuhan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Jemaat GBPRC yang di rumah dan yang sama-sama katakan. Allah bangkit, mari bersorak buat Tuhan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. One more time, say yeah. Allah bangkit, mari bersorak buat Tuhan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Saya mau lihat umat Tuhan lambaikan tangannya. Sama-sama katakan. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Mari sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh.
termasyur perkasa selamanya. Ini deklarasi kami. Kau yang Yes, Lord. berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam God. Hey. Yang mau bersorak bagi Tuhan katakan sorangan haleluya. Lagi katakan namanya Tuhan menara yang terkota benteng. kota benteng perlindungan. Allah yang perkasa, ya Bapa yang gunung batu bersama. One, two. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari semua tepuk tangan di atas kepala ya. Sebab satu nama yang membebaskan kami, yang selalu bersama dengan kami. Let's declare His church. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Hey! Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. In the name above all names. Nama di atas segala nama. Yes Lord, yes Lord. Nama yang telah membebaskanku, yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Mari jemaat KBPT katakan, Engkau yang termulia Di bumi di surga, Amin. termasyur perkasa. Sing louder. Di dalam segala hal. One more time, sing it loud church. Engkau yang termulia. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Yeah. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Design, come on, sing it loud. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Yang bersorak bagi Tuhan katakan haleluya. Segala hormat untuk Tuhan kita. Come on, give God the glory. Mari berikan Tuhan kemuliaan. If you really love Him, put your hands together. Come on, Kalau somebody. saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Are you ready to praise God a little more? Saudara siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Ini GBI PRJ kan? Yang saya dengar praise and worshipers ada di sini. If you love Jesus, say woo.
Kalau saudara mengasihi Tuhan, katakan wuh. Jangan malu-malu pagi ini, jangan malu-malu. Ini rumah Bapa kita, amin. Are you ready to worship the Lord? Saudara siap untuk menyembah Tuhan? Are you ready to worship the Lord? Saudara siap untuk menyembah Say, Tuhan? oleh darah anak domba, oh ya, oleh kesaksian kita, yes, iblis dikalahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hey, everybody say, oleh darah anak. Oh, kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi oleh, yeah, domba. Haleluya. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Now I want you to sing it. Oleh. Woo. Luar biasa. Yes. Biar iblis gemeter di dalam nama Yesus. Amin. Come on, worship us. Say oleh. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah anak domba. Haleluya. Glory, haleluya. God, you are amazing. Tuhan, kau begitu luar biasa. We give you all the glory and all the praise. Kami berikan segala pujian dan There is pujian. nobody like you, Lord. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Can we declare the greatness of God this morning? Bisa kita deklarasikan kebesaran Tuhan pagi He ini. is so great, Dia begitu besar and there's nothing impossible for Him. dan tidak ada yang Say, mustahil untuk how Dia. great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. If you really believe it, sing it again. How great is our God, is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great Jesus is great. How great, oh, is our God. Panggil nama Yesus. Say Jesus' name above all names. Hallelujah. You are worthy of our praise. And my heart will sing. How great is our God. Panggil nama Yesus, Jesus' name above all name is more than worthy. Hallelujah. Oh, shandara lava lava yandara lava yandara. You are great, is our God. Oh, sekali lagi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see, He is so great. Is our God.
Sekali lagi dari hati kita, mari kita deklarasikan, how great, yeah, is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, oh how great, all will see how great, all will see how great, yes, how great is our God. Oh yes, hallelujah, God is great. Yeah, He is worthy to be praised. Dia layak untuk dipuji. There's nobody like God. Tidak ada yang seperti Tuhan. I want you to know that God loves you. Saya mau saudara tahu kalau Tuhan mengasihi saudara. He's more than worthy Dia lebih dari layak to receive our praise and our worship. untuk menerima pujian Mari penyembahan kita kita. nyanyi bersama-sama. Say, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar terpuji. Sekali lagi layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Oh ya, atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi layak, layak disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar terpuji. Can we sing it just one more time?
Oh ya, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oh Lord, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, oleh darah Yesus ku bebas. Mari kita deklarasikan kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Say oh ku bebas. Amen. Oh ku menang karena kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekali lagi ku bebas. Terima kasih Yesus. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Wait. Say, oh, the blood of Jesus. Can you help me sing this hymn? Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Thank you for your glory. It washes white. Sekali lagi deklarasikan, say, oh, of Jesus. Oh, the blood. There's power in the blood of the Lamb. Ada kuasa dalam darah Yesus. There's so much power. Begitu penuh dengan kuasa dalam darah Yesus. It washes white down. Menyucikan lebih putih dari salju. Yes, there is power in the blood of Jesus. There is Ada power kuasa in di dalam the darah blood Yesus. of Jesus. You see, demons tremble when they hear this. Iblis There is gemetar mendengar power ini. in the blood of Jesus. It washes white. Andra, you know, listen. There is healing in the blood of Jesus. Ada kesembuhan dalam darah Yesus. There is healing in the blood. Sembuh, terima kesembuhan sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kita bisa. Somebody needs this, honey. I say it again. Seseorang perlu There is mendengar ini. healing in the blood of Jesus. Ada kesembuhan dalam darah Yesus. God is working. He's working right Tuhan sedang now. bekerja saat ini. I feel it in my spirit. Yes, Saya bisa I do. rasakan dalam roh saya. Now this is what people need. Ini yang orang-orang There perlukan. is love in the blood of Jesus. Ada kasih dalam darah much Yesus. love in the blood of Jesus. Ada kasih dalam darah Yesus. There's love in the blood of Jesus. It washes white as snow. It washes white as snow. It washes white
as snow. Menyucikan lebih putih dari salju. Hallelujah. Oh, thank you for your blood. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. You see, we heard that the love of God, the love of Christ, you see, He loves you. We heard that He loves you. Tadi kita mendengar kalau Tuhan begitu mengasihi saudara. But my brother, my sister, Tapi saudara-saudariku, now it's time that we declare that we love Him as well. sekarang saatnya kita harus mendeklarasikan kita mengasihi Tuhan. If you really love Jesus, Kalau saudara please sungguh-sungguh lift up mengasihi your Tuhan. hands. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tolong angkat tangannya. If you really love the Kalau saudara Lord, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, just lift up your hands. angkat tangan Never saudara. be ashamed of Jesus. Jangan pernah malu untuk Tuhan Yesus. Let's just say it to Him. Let's say this. Say, Mari kita katakan sama Tuhan. love you, I love you, I love you. Aku mengasihimu. I love you, I love you, I love you. Say, I love you, I love you, I love you. And my heart is filled. Yes. Oh, sing it again. I love you, I love you, I love you. Do you really love the Lord? Yeah. Jesus loves you too. Yeah. Tuhan mengasihi saudara. Hey, yeah. And my heart is for holy after you. Say it. I love you, I love you, I love you. Come on, tell the Lord. Katakan sama Tuhan. Make it intimate between you and God. Keintiman antara saudara dan Tuhan. Oh, oh. And my heart is filled. Oh, wait a minute. Andre say, I love you, I love you, I love you. Can you tell him that you love him? Saudara katakan sama Tuhan, saudara mengasihi Dia. Yes, he does. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, Margaret say, hallelujah. Yeah. Wait a minute. Now you tell him. Say, I Sekarang saudara yang love katakan you, sama I Tuhan. love you, I love. Oh Lord, I love you, I love you, I love. Not only for what you've done. Untuk apa yang Engkau sudah lakukan Tuhan. Not only for what you've done. Bukan hanya untuk apa yang Engkau sudah lakukan. But I love you for who you are, yeah. Tapi aku mengasihimu Tuhan karena siapa Engkau. Wait a minute. This is what I hear, yes. Ini yang saya dengar. This is what I hear, yes. Ini yang saya dengar. Daddy also loves you, yes. Kalau Bapa juga mengasihi saudara. This is what God said. I love you, I love you, I love. Ini yang Tuhan katakan kepada saudara kalau Dia I mengasihimu. love you, I love you. Baby child, I love you. Anakku, aku mengasihimu, kata Tuhan. I love you. I created you. Aku menciptakanmu. My heart is filled with so much love. Hatiku penuh dengan kasih untukmu, kata Tuhan. Oh, you are loved by God. He Saudara loves you. dikasihi Tuhan. I don't know where you came from. Saya tidak tahu saudara datang dari mana. I don't know what's going on in your life right now. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini. But just open up your heart and receive His love. Tapi bukalah hati saudara, terima kasih Tuhan. This is what God, our Abba Papa, is saying. Ini yang Abba Bapa Child, I katakan. love you, I love you, I love Anakku, you. aku mengasihimu. Child, I love you, I love you, I love you. Daddy loves you, I love Bapa you. mengasihimu, Yes, I do, anakku. I really do, yeah.
Aku sungguh-sungguh mengasihi. My heart is filled with love for you. Hatiku penuh dengan Everybody kasih who is untukmu. lonely, He loves you. He loves Untuk orang-orang yang merasa you, He kesepian, loves you. Tuhan mengasihi saudara. Yes, Jesus loves you. He loves Yesus you. mengasihi. He loves you. Don't you worry. Jangan khawatir, It's gonna be okay. semuanya akan menjadi It's baik. gonna be alright. Semuanya akan menjadi baik. Everybody over YouTube, I want you to know it. He loves you too. Untuk yang lihat di YouTube, saya mau saudara tahu Tuhan mengasihi saudara. Just surrender your life to God Almighty. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. God will make a way where there seems to be no way. So mighty. Tuhan akan membuka jalan di mana tidak ada He is jalan. amazing, yes He is. Dia begitu menakjubkan. And His heart is filled with so much love for you. Dan hati Tuhan penuh dengan kasih untuk saudara. Oh, and His heart is filled with so Dan hatinya penuh dengan kasih untuk saudara. Oh God, for those who are lonely, God is with you. Untuk orang-orang yang merasa kesepian, Tuhan bersama saudara. Jangan menyerah. God really loves you, yeah. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara. You are special in His eyes. Saudara begitu istimewa di mata Come on, Tuhan. give the Lord a big hand clap, somebody. Berikan Tuhan tepuk tangan yang meriah saudara. Hallelujah, Lord. God bless you. Yes. Ya Tuhan, Engkau ada di sini, itu cukup buat kami Tuhan. Kehadiran-Mu tak bisa disubstitusikan oleh apapun. Dan alasan kami menyembah hanya satu, because who you are Lord. Tidak ada yang lain. Sekarang berbicaralah. Terima kasih untuk Pastor Tilio yang mengajak kami untuk makin mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Pakai hidup beliau dengan Ibu Mia Audina, pakai pelayanan mereka Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Bagimu hormat, bagimu pujian. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Demi nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Silakan duduk. Kasih aplaus buat tim Praise and Worship, Pastor Tilio dengan Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Satu anugerah ada kembali di keluarga sendiri bagi saya. Ya, karena gereja ini saya melayani sudah cukup lumayan lama. Ya, jadi saya senang sekali. Kita hari ini ada di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya begini, pentingnya apa sih kenaikan Tuhan? Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu ya, kenaikan Tuhan Yesus mulai dilakukan sebagai sebuah peringatan itu mulai abad kedua. Tapi nggak terlalu luar biasa, maksudnya nggak terlalu ramai. Baru kemudian ketika terpecah gereja menjadi kelompok timur dan barat, ya nggak usah tahu lah, ini cuma sejarah untuk kemudian mengingatkan kita bahwa memang perpecahan itu paling berbahaya. Nah, dasar perpecahan karena aku rasa paling pintar, aku rasa paling hebat, aku rasa paling tahu. Sebetulnya begini, nggak usah rasa paling tahu lah, tahu saja, atau begini, nggak usah rasa benar, benar saja. Orang kalau pada titik menjadi benar itu oke, tapi kalau sudah rasa benar, nah itu masalah. Ya kan? Jadi benar harus dong. Jadi baik harus dong. Tapi kalau rasa lebih baik dari yang lain, lebih benar dari yang lain, nah itu problemnya kita. Ya. Nah, di abad keempat gereja terpecah menjadi kelompok timur dan barat. Kita tahu ya, timur itu lebih ke misalnya itu tuh Jordan Ortodoks, Greek Ortodoks, Mesir kemudian ya, dan sebagainya beberapa tempat. Nah, gereja barat pusatnya masih ada di di ibu kotanya Italia sekarang namanya Roma. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu kemudian ini beberapa bapak gereja memberitahu pentingnya apa sih kenaikan Yesus naik ke surga ini. Nah, kalau saya memeras kenaikan Yesus itu kalau istilahnya militer sebetulnya adalah sertijab. Ya, tahu Bapak Ibu sertijab? Sertijab itu adalah serah terima jabatan.
Misalnya ada Kapolda atau Pangdam mau diganti nih di wilayah tertentu. Kapolda lama atau Pangdam lama, kemudian serahkan jabatannya dia dengan lambang apa? Tongkatnya diserahkan. Nah, itu tidak sekedar hanya sebagai lambang saja, karena sebetulnya Pangdam baru diberi tugas pekerjaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada. Ya, misalnya tangani soal apalah, keamanan, soal sosial, soal hal yang lain. Nah, kenaikan Yesus itu seperti sertijab. Jadi dia sudah naik ke atas, tapi saya beritahu, rencananya harus digenapi lewat setiap kita. Yang mau katakan amin? Makanya Bapak Ibu di sini, kita bukan pengangguran. Kita harus berpartisipasi dalam kehendaknya dia. Ya, nah, saya ingin mengajak kita baca ayat Lukas pasal 24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Ya, coba kita lihat. Lukas pasal yang keempat, Lukas pasal 24. Ayat yang ke-50 dan kemudian sampai mungkin ya ayat yang ke-53 dari Alkitab kita. Brother, main pelan-pelan boleh. Ya, kan kita udah dibawa ke keintiman yang begitu. Main pelan-pelan sih, nggak apa-apa. Nggak berdosa kok main ya, artinya. Ya, biar dia main. Lagu Korea boleh juga, nggak apa-apa kan. Loh, lagu Korea rohani kan ada juga. Ya, jadi saudara diberkati tadi dengan worshipnya dipimpin oleh Pastor Tilio. Luar biasa ya. Oh ya. Saya langsung ingatkan Henry. Ya kan? Nggak tahu ya Pastor Tilio. Ken Henry seorang worshiper yang diurapi. Tapi ada yang tahu Ken Henry nggak? Dulu di Maranatha, Integrity Music. Ya, Pak Dedi nggak tahu Ken Henry? Nggak tahu? Aduh, Ron Kenoli tahu? Tahu ya? Ya, yang tahu Ken Henry berarti sudah tua. Jadi kalau saya tahu berarti saya sudah tua ya. Kalau sekarang kan ya hebat-hebat, yang muda-muda banyak sekali ya. Planet Shaker lah, Hillsong lah, Sidney Mohede lah, kemudian ya banyak lah yang diurapi ya. Nah, coba kita akan baca. Bapak Ibu begini, Yesus jadi manusia itu kita tahu. Nah, ada 4 fase Yesus tuh waktu hidup ada di atas bumi ini jadi manusia. 4 fase saja. Fase pertama adalah incarnation. Dia berinkarnasi dari Allah menjadi manusia. Itu yang disebut fase incarnation state. Oke ya. Itu fase pertama. Dia dari Tuhan jadi manusia. Tapi ada fase kedua namanya fase itu crucifixion. Itu yang disebut dengan fase dia kemudian disalibkan. Ya, pokoknya ya sian-sian semualah belakangnya ya. Kemudian fase ketiga namanya resurrection. Dia kemudian dibangkitkan. Kita belum lama memperingati itu hari kebangkitannya dia. Tapi ada fase keempat. Nah, ini yang penting yang namanya coronation. Jadi kata corona itu berasal dari kata itu tuh. Ya maksudnya kata coronation itu berasal dari kata corona. Karena kata coronation itu artinya begini, penyematan pelantikan raja yang bertahta. Nah, ini yang disebut dengan fase glorification. Yesus dimuliakan. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Nanti saya akan sampaikan. Kita ini kalau mengerti ini Bapak Ibu, aduh, ngapain takut? Ngapain egois? Saya dalam pelayanan tidak mau itu rasa bersaing. Mau bangun sesuatu, cari kepentingan yang besar. Gak, saya sudah lewat begituan. Oh iyalah, capek lah kalau jadi pendeta cuman kejar panggung. Ya kan, makanya jangan kaget beberapa pendeta yang gerejanya besar-besar, depresi bayangkan. Minum obat anti depresi. Oh ya, kita nih kalau tahu begitu Bapak Ibu, gak egois. Lihat orang lain lebih muda naik, kita marah. Ya ampun, saya gak ada tuh hati seperti itu. Malah seneng anak-anak muda dipakai Tuhan. Saya tahu era saya mungkin sudah enggak lah. Ini eranya yang generation dan jangan teori. Kita rilis generasi baru, tapi kita enggak rilis. Ya gimana? Rilis lah. Ini eranya 30 tahunan ke bawah. Oh ya, makanya kan beberapa kali bilang di ibadah minggu, yang berumur 30 tahun ke bawah bersukacitalah. Saudara punya pendidikan sekarang, studi kasusnya enggak bisa dipelajari di Oxford, di Harvard, di Nanyang, di UI, bayangkan. Corona pandemik ini, bayangkan.
Spanish flu 1920 itu hanya orang Eropa yang mati, terutama orang Spanish. Orang Jawa, orang Bugis, orang China nggak apa-apa. Tapi ini aneh, corona ini seluruh dunia, bayangkan. Dan sekarang efeknya, sudah pikir sudah selesai? Belum. Di depan mata ini, inflasi, hubungan antar negara makin nggak karu-karuan. Ya, saya tidak mengajar eskatologi hari ini, tapi bersiaplah. Kalau orang tanya, Pak, kita ini di ujung penggenapan, sangat bersiaplah Bapak Ibu. Kita tidak bisa prediksi ke depan bagaimana, tapi yang saya tahu hanya firman Allah yang bisa menciptakan kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Ya, oh, nggak bercanda Bapak Ibu. Makanya jaga hati betul-betul sudah. Ya, kita kalau tahu siapa dia, Bapak Ibu, ngapain kita khawatir, ngapain kita iri, ngapain kita egois, ngapain kita mata duitan? Kalah, buat saya duit hanya alat saja. Saya baru ngeh yang Paulus katakan, aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa kelebihanmu. Tidak penting itu buat aku. Yang penting hidupku seperti Kristus. Itu yang harus kita kejar. Yang lain nggak penting lah Bapak Ibu. Nah, oke. Lupa baca ayat lagi, makanya sudah berkata ini pendeta atau pendekar sebetulnya ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saya suka. Nama Betania itu ada di hati Yesus. Kok nggak dekat mana begitu ya? Dekat Yerusalem atau dekat mana gitu? Ya, Nazaret atau apa? Tapi Betania, kita tahu Betania itu ada keluarga yang sangat cinta Tuhan. Lazarus, Marta dan Maria. Lazarus, Maria dan Marta. Beberapa kali dia sering tinggal di Betania. Keluarga-keluarga yang mengasihi dia. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini ayat menurut saya not usual, sangat ganjil. Sebab kata Yesus memberkati murid-muridnya itu jarang ditulis di Alkitab. Kecuali di ayat yang berkata dia memberkati anak-anak. Oh, dia pasti berkati kita. Tapi secara harfiah ditulis, ini jarang. Ini baru ini yang kedua kali sepanjang saya baca kitab Injil. Jadi artinya Tuhan lagi berkata, ini era baru, ini realita baru, ini musim baru. Saya beritahu, yang terpuruk dengarkan saya. Ini musim baru buat kita. Yang kalah dengarkan saya. Ini musim baru buat kita. Sebab kita tahu dia sudah dimuliakan. Dia bukan lagi tukang kayu yang lemah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 51 dikatakan begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang setuju katakan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, saya tarik beberapa prinsip. Pentingnya apa sih Yesus naik ke surga? Saya tadi sudah katakan, ini fase glorification. Ini fase Yesus dimuliakan. Kan ada 4 fase tadi. Inkarnasi, kemudian yang terjadi penyalipan, penderitaan, tapi kemudian kebangkitan, resurrection, dan kemudian keempat adalah coronation. Dia penyematan raja. Itu nanti saya akan baca di Mazmur pasal 110. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ya yang pertama yang harus kita tahu adalah begini. Yesus itu bukan hanya sekedar penebus. Dia bukan hanya seorang manusia biasa. Dia bukan tukang kayu yang biasa. Tapi saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua, dia raja segala raja. Dia mengendalikan semua apapun. Dia tahu yang kita perlukan. Makanya please, doa kita bukan lagi sebagai seorang victim, tapi victor. Amin. I am not victim. Saya bukan korban. Saya pemenang dalam Kristus. We are more than a conquerors in Christ Jesus. Oh ya. Kita bukan lagi, ya ampun. Orang kalau rasa korban, mengasihani diri sendiri terus. Dan itu gak rohani. Ya. Saya dalam hidup paling anti minta orang. Oh serius. Saya dalam pelayanan paling anti minta dikatrol orang. Deketin orang terkenal supaya naik. Enggak itu. Puluhan tahun saya melayani. Sampai hari ini Tuhan beri anugerah untuk tetap saya melayani. Dan saya akan melayani di mana saja. Kalau Tuhan perintahkan saya melayani. Saya tidak mau pilih-pilih jadwal. Oh ini gereja besar. Tahu Bapak Ibu ada satu gereja di Indonesia. Yang kalau ibadah hampir 15.000 orang per sekali ibadah. Pendetanya teman baik saya berkata, Pak Rubin datanglah sebulan 2 kali di sini. Saya bilang nggak usah Pak.
Udah banyak pendeta bagus-bagus. Saya datang 2 bulan sekali lah Pak. Itu pun kalau kebanyakan skip saja jadwal saya Pak. Oh, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, gampang untuk melakukan itu. Tidak gampang sebagai manusia. Tapi saya sadar, ya kita sedang fokus kemana. Jadi Bapak Ibu gak usah takut, percayalah. Dia dimuliakan, dia raja segala raja. Dia mengendalikan segala keadaan, amin. Apa yang kita takutkan? Saya tahu sementara sharing begini, ada yang lagi ketakutan sekarang. Saya beritahu, dia raja. He is the king of kings. Amin. Dia raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Makanya ini fase glorification. Dia dimuliakan. Dia bukan lagi tukang kayu yang lemah. Dia bukan lagi manusia yang dihina-hina. Dia bukan lagi yang ditonjok-tonjok tentara Roma. Dia bukan lagi orang yang diludahi. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia mengendalikan segala sesuatu. Mau bukti ayatnya? Kok jadi semangat sih? 1 Petrus 3 ayat 22. Ini adalah the position, power, and authority. Ini adalah a place of power and authority. Kalau Bapak Ibu dengar begini, sebelah kanan Allah. Itu tidak main-main. Ya. Oke, coba lihat 1 Petrus 3. Oh, thank you. Mari baca sama-sama jemaat PRJ yang diberkati Tuhan. 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala apa? Malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yang percaya katakan sorak-sorai dong pada ayat ini. Wow, saya begitu memahami ayat ini, hati saya meledak, roh saya bergejolak. Saya tidak mau berkata begini, saya lemah, saya tidak berdaya. Saya punya Tuhan, dia raja. Mazmur 110 ayat yang pertama. Ini adalah penyematan raja, coronation. Ini adalah pelantikan raja. Ya, coba. Ayat ini aneh ini. JHVH, Bapa bicara sama Adonai. Jadi Bapa bicara sama Tuhan. Nah, ini jangan salah paham ya. Ini Bapa lagi ngomong sama anaknya. Ini alat Tritunggal ini. Coba, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah mana? Baca sama-sama ayat berikutnya 2, 3. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, semua kekuatan setan kegelapan ada di telapak kaki kita. Amin, amin. Udah, enggak usah takut. Ah, ini orang sembarangan, kayaknya bukan manusia dia ini pembicara ini. Jangan-jangan kalau diperiksa punggungnya banyak batu alkalin karena robot. Bapak Ibu, saya tahu pertempuran, saya tahu pergumulan, saya tahu godaan gak gampang. Oh iya, Pak Rubin digoda, sering bayangkan. Sering, masa gak ganteng ini digoda begitu? Ya ampun, setan sekarang bosan sama yang ganteng-ganteng. Dia cari yang gak ganteng-ganteng. Oh digoda Pak. Dan menurut saya begini, buat saya tantangan proses gampang. Tapi yang namanya keduniawian, duit, fasilitas, kesombongan, itu tidak gampang untuk dihadapi. Tapi saya tahu, semua itu ada di telapak kaki saya. Karena dia sudah dimuliakan. Dia raja yang sangat layak dihormati. Pak, Ibu, Tuhan baik memang. Amin. Tuhan sayang kita memang, tapi jangan sembarangan. Dia raja. Kita tidak bisa main-main sama dia. Dia raja, dia berdaulat. Oke, yang kedua. Di fase glorification ini di mana Tuhan dimuliakan. Jangan lagi kita berpikir gambarannya Yesus biasa. Makanya saya berdoa nanti di sharing saya ini, sebentar saya akan selesai. Tolong timekeeper kasih tahu waktu saya kurang berapa lama. Ya tolong kasih tahu. Ya, sebab tadi sarapan kurang banyak, jadi agak lapar. Saudara tahu kalau saya lapar bodoh loh. Serius. Ini sudah mulai agak bodoh-bodoh saya, makanya tidak mau ketahuan terlalu bodoh, jadi saya akan selesaikan sharing saya. Tapi yang kedua Bapak Ibu, di fase dia dimuliakan. Tahu Bapak Ibu? Kenapa penting kenaikannya dia?
Kita ini punya advokat loh. Di sini yang profesinya advokat, tolong angkat tangan. Saya tidak mau minta bantuan hukum pada Bapak Ibu, percayalah. Tapi please, ada advokat? Gak ada, pengusaha semua ya kayaknya. Banyak kan orang Pluit, orang mana gitu, kota ya, Permata Hijau ada juga sih. Oke, sudah tahu, kita itu punya perantara. Katakan perantara. Dia naik jadi perantara saya. Dia berdiri di depan Bapa dan berkata, berkati Rubin seperti Bapa memberkati aku. Memang dia kadang bodoh-bodoh juga sih. Memang kadang dia punya kelemahan sih. Tapi please, bela dia Bapak. Aku sayang dia. Ya. Di sini yang sekarang lagi kesepian, punya loneliness spirit, saya beritahu buat Bapak Ibu. Jangan. Kita tidak sendirian. Orang bisa buang kita, tapi kita punya pembela yang agung. Pembela yang dahsyat. Pembela yang sudah menaklukkan semuanya. Yang setuju katakan amin. Jangan ada yang merasa kesepian, jangan ada yang merasa tidak berharga. Jangan kita berkata begini, aduh hari-hariku, hidupku biru kelabu, hitam, gak jelas, masa depan curam. No. Kita punya pembela. Saya beritahu, saya suka sekali seorang songwriter, penyanyi namanya Brian Duncan. Seangkatan sama Will Smith. Michael W. Kok Will Smith lagi? Will Smith itu kan, kok tiba-tiba Will Smith kenapa muncul di kepala saya? Gara-gara saya ingat Crash Rock lagi ya. Saudara, Michael W. Smith itu seangkatan dengan beberapa songwriter, penyanyi. Salah satunya Brian Duncan. Memang Brian kurang terkenal, tapi lagunya asik-asik. Dia karang satu lagu yang berkata cerita tentang ini, hati Bapa sama anak-anak. Dia berkata, saya mengasihi anak saya tanpa perlu dia lakukan apapun, tanpa dia harus menari-nari dulu. Saya sayang dia. Makanya Bapak Ibu saya beritahu, Tuhan itu lebih peduli pada diri kita daripada sekedar apa yang kita lakukan. Agama mengajarkan kita, lakukan ini dulu baru Tuhan sayang. Enggak. Nanti ibadah kedua saya beritahu, kenapa dia memberkati kita? Karena berkat datang dulu sebelum tugas. Dan saya tidak mau ukur berkat dari duit. Ya, sebab di Eden itu waktu manusia pertama kali diberkati, belum ada duit ya. Dan yang cinta duit saya beritahu, ya, mau masuk surga? Loh, kok enggak? Mau masuk surga? Ngapain kita di sini? Oke, siapa yang mau masuk surga tolong angkat tangan, langsung dicatat malaikat. Oke. Semua angkat tangan. Oke, turunkan. Siapa yang mau cepat duluan masuk surga tolong angkat tangan. Loh, masih cinta duit ini. Enak Pak jadi pendeta. Pertanyaan jebak-jebak sedikit kan. Nah, dan Bapak Ibu saya beritahu, yang suka masuk surga yang masih mata duitan, tolong saya ingatkan, di surga nggak ada duit. Oke, nanti saya akan beritahu di ibadah yang kedua. Masih saya ibadah kedua ya Pak Dedi? Masih saya ya? Bukan siapa. Oke, nah Bapak Ibu saya ingatkan. Oke, kita coba baca dah satu ayat, kemudian saya akan selesai dengan beberapa hal. 1 Yohanes 2 ayat pertama. Advokat itu pembela loh, dan tidak cuma pembela. Dia menyertai kita. Tahu nggak Bapak Ibu? Kata parakletos. Parakletos itu adalah our helper. Penolong kita, Roh Kudus. Itu kata parakletos artinya adalah begini. Dia ada di samping kita dan selalu menyertai kita. Amin? Oh iya. Saya cerita begini nggak bermaksud apa. Seminggu saya ada di pedalaman Sulawesi Barat kemarin. Saya bilang sama istri saya, capek Bapak, fisik capek, tapi nggak tahu saya segar. Saya kira-kira dari Makassar hampir 8,5 jam masuk ke dalam, tinggal di tempat yang sederhana. Kita equip, kita ekspektasi kita pikir ya yang datang paling 250 orang. Kita kaget, hampir 450 pendeta. Dan itu dari dalam-dalam Bapak Ibu. Saya tinggal di sana, sebelumnya saya sudah pergi dulu. Pastinya minggu ini saya ada di Tobelo seharusnya dengan tim. Ini tim saya lagi gerak lagi ke sana. Ada Pastor Jonathan Patiasina, ada beberapa yang lain. Seharusnya saya ada di sana, tapi connecting flight saya kemarin dari Surabaya nggak bisa nyambung. Karena terbang dari Manado seminggu 3 kali saja.
Saya bilang sama istri saya, sayang, istri saya namanya Lili, tapi saya panggil sayang. Jadi kok ini Pak Rubin istrinya sayang, istri saya namanya Lili, tapi saya panggil dia sayang. Ya kan? Nah saya bilang, sayang, capek sih. Dia tanya, kamu capek nggak? Iya capek, malam konseling, pagi mesti bangun. Kegiatan penuh banget, pelayanin banyak orang. Wih, altar call itu ya udah. Saya jarang altar call, tapi setiap kali pelayanan hari itu altar call terus. Karena saya nggak mau saya buat altar call. Tapi Bapak Ibu saya bilang sama dia, sayang, saya kok senangnya luar biasa ya. Kayaknya environment saya yang sesungguhnya muncul lagi. Dia bilang sama saya, istri saya, ya udah. Kalau roh Tuhan ada di bersama kamu, udah kerjakan saja. Kamu nggak capek, nggak capek. Tapi jujur ya, kadang-kala khotbah di kota lebih capek, Bapak Ibu. Oh ya, lebih capek. Apalagi yang dikhotbahin nggak berubah-ubah. Itu capeknya luar biasa. Jujur saya beritahu ya, tanpa tendensi apapun. Saya tahu Bapak Ibu, saya khotbah begini belum tentu semua orang bisa terima. Tapi ya saya harus khotbahkan. Kalau kita tidak berubah Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat glorification dari dia. Kemuliaannya luar biasa. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan. Ini tidak, ayat bukan untuk izin kita berdosa loh, jangan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang apa? Seorang apa? Pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terjemahnya King James pakai kata advokat. Sudah bisa baca itu. Ini pembela, dia berdiri, dia bela kita, dia berkata, Bapa sayangi Rubin. Memang sekali lagi dia masih punya kekurangan. Dia kadang bego-bego juga keputusannya. Tapi aku sayang dia. Setan coba tuding kita. Hari ini kalau ada yang diintimidasi, tercekik hidup kita sampai susah bernafas. Diintimidasi terus, ketakutan terus. Takut mati, takut sakit, takut uang gak ada, takut bisnis kocak-kacir, takut masa depan anak kita. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, jangan takut. Kita punya pembela yang selalu berdiri di samping kita, menyertai kita, tak pernah tinggalkan kita. Tapi yang ketiga, saya selesai dengan ini. Kok timekeeper belum kasih tahu saya jamnya kurang berapa ini? Pak Dedi kurang berapa Pak Dedi? Hah? Jangan terserah loh Pak Dedi. Kalau ngomong terserah berarti kurang koordinasi kayaknya. Kurang berapa lama ya? Enggak, kalau sudah stop saya akan stop. Tapi yang ketiga, dia naik itu pentingnya apa? Saya beritahu. Dia memberi kita hadiah-hadiah untuk kita menjadi alatnya menyelesaikan kehendaknya dia. Amin. Coba kita lihat Efesus pasal yang keempat. Nah, biasanya orang membaca ayat dari awal dulu, kemudian dari angka yang mudah sampai ke, maksudnya dari misalnya orang baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima misalnya. Tapi saya akan balik. Kita baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-8. Karena kan sebetulnya Alkitab itu nggak ada pasal ayatnya, ini kan surat. Yang bikin ayat-ayat itu kan memang terjemahan Inggris, terjemahan Indonesia, LAI. Tadinya dia surat. Surat itu ya dari 5 menit lagi. Thank you banget ya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-10. Yesus naik memberi hadiah buat kita. Ada sumber-sumber yang tidak terbatas. Makanya nggak usah takut. Sekali lagi, saya ngomong begini, ya ampun, saya ngalami dalam hidup. Ya, Pak Rubin berapa lama pelayanan? Dalam anugerah Tuhan. Hampir 40 tahun lebih saya melayani. Dalam anugerah Tuhan. Saya dari kecil melayani. Dan memang Tuhan panggil saya. Ada calling yang spesial yang Tuhan berikan. Dan aneh-aneh. Saya setiap kali mau lari dari pelayanan gak bisa. Oh, saya bekerja. Waktu Tuhan panggil saya dalam kondisi tidak nganggur. Saya dulu gak pernah mau jadi pendeta. Karena waktu itu saya ketemu pendeta galak-galak. Oh ya. Kayaknya udah kasarnya luar biasa. Sampai saya berkata, saya tidak mau. Tapi memang Tuhan tangkap saya dengan cara yang unik. Dan saya diketemukan orang-orang yang menurut saya gila-gila semua dalam pelayanan. Saya punya teman namanya Pak Otniel Lumowa. Itu pendekar luar biasa. Cari masalah terus dia. Tidak pernah mau nyaman. Ya, puluhan tahun pelayanan, tidak punya rumah. Tinggalnya nempel di pastori gereja sampai sekarang. Tapi dia membangun rumah banyak orang, ratusan rumah. Dia sekolahkan anak-anak banyak banget. Sementara dia tidak punya rumah.
Saya bergaul sama dia puluhan tahun. Saya makanya berkata, Pak, saya tuh seneng dekat sama Bapak. Saya jadi terus dibentuk kemurnian saya. Dia selalu ingatkan saya, hati-hati dalam hidup, Rubin. Hati-hati terhadap kesombongan, kepopuleran uang. Oh iya, dia kalau ngomong sama saya, udah apa adanya saja. Makanya betul Henry Ford berkata, sahabat terbaik kita adalah yang bisa mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, saya setuju itu. Saya kemudian begini, saya sadar. Karena persediaan kita tidak terbatas. Bapak Ibu tidak usah takut. Ini yang saya bilang adalah, orang-orang bukan pengusaha loh. Ya, saya dimentor oleh Pastor Jonathan Patiasina. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah tahu. Tapi ratusan orang dia sekolahkan. Pergi kemana-mana. Dia sekarang stay di Australia. Itu beli tiket dia bayar sendiri. Hanya untuk memberkati orang di Manado yang tidak bisa ganti tiket. Dia bayar pulang lagi. Itu, sampai saya berkata, gimana soal keuangan? Udah tidak usah takut. Memang ikut Tuhan paling enak. Deg-degan tapi nikmat. Hari ini saya beritahu, persediaan dari Tuhan tidak terbatas. Nah, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Glorification ini, coronation ini, raja segala raja. Untuk memenuhkan apa Bapak Ibu? Segala sesuatu. Ke ayat 9. Jadi saya mundur ini. Ayat 9, biasanya kan ayat 11 ya. Bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang apa? Tahu Bapak Ibu, bagian bumi yang paling bawah adalah Hades, dunia orang mati. Jadi semua orang mati dulu disimpan di sini. Hades, karena surga dan neraka belum ada kan? Nanti di akhir zaman. Hades itu dunianya orang mati yang ada di situ. Nah, apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ke-8. Itulah sebabnya kata Nas. Mari baca sama-sama ayat terakhir. Tak kala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada siapa manusia? Kita semua. Tahu Bapak Ibu, tawanan-tawanan ini siapa? Orang-orang benar di perjanjian lama. Yang waktu itu Yesus belum turun. Dia bawa ke satu tempat. Dipindahkan dari situ namanya paradise. Tapi ini bukan surga. Jadi betul, orang benar dan orang tidak benar. Tempatnya sudah beda sekarang. Jaminan. Saya beritahu, saudara tahu kita pulang kemana. Amin. Makanya buat orang Kristen, hidup mati itu satu level, gak ada bedanya. Ya, saudara tahu. Jadi, untuk apa dia turun? Untuk begini, proklamasikan. Untuk memberitahu, maut sudah dikalahkan. Kerajaan gelap sudah dikalahkan. Ketakutan sudah dihancurkan. Tapi saudara tahu, dia beri hadiah buat kita. Coba ke ayat 11 sekarang, saya lompat. Saya tutup dengan ini. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, maupun baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Faithful ministry, 5 jawatan. Mesti diajar gereja ini untuk berfungsi ini semua, karena ini jawatannya Kristus. Ayat yang ke-12. Ini baca sama-sama. Ini ayat yang terakhir, 2-3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi saudara orang kudus. Jadi sorry ya, yang melayani bukan cuma pendeta. Semua kita harus berpartisipasi. Karena dia sudah naik, memberikan semua karunia-karunia, pemberian-pemberian yang luar biasa. Amin. Makanya saya dorong para pengusaha, para profesional, para pendidik, yuk terlibat dalam rencana Tuhan. Gak harus kayak Pak Tilio dan saya, gak harus pelayanan di mimbar, dimanapun. Saya ketemu orang namanya Fung Permadi. Ibu Mia pasti kenal lah ya, tapi lebih senior dia ya daripada ibu. Ya, dia sekarang jadi pelatih kepala di Jarum. Saya bilang sama dia, Fung, kamu dipakai Tuhan, karena begini, untuk kemudian equip generasi. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang expert di bidangnya. Saya bilang, semua pemberian yang Tuhan beri itu untuk membangun kehendaknya dia di atas muka bumi. Jadi begini, pandang dia raja, dia sudah dimuliakan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sedekara Bapak. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu. Saya tidak akan ajak Bapak Ibu nyanyi lagi, tapi saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Yuk angkat kedua tangan dimanapun kita berada.
Ya, dia bukan lagi tukang kayu yang lemah. Dia bukan lagi manusia yang bisa diludahi, ditendang, disiksa, dianiaya. Lihat, dia raja segala raja. Hormati dia. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau raja menyatakan pengumuman saja yang dibawa oleh para pegawainya, itu rakyat akan tunduk, bersujud karena tahu otoritasnya. Mari Bapak Ibu sembah dia. Jangan berdiam diri, come on. Berikan yang terbaik buat dia. Katakan dia raja yang luar biasa. Oh rapataka sekete karapala. Kirapala pasede karapapa. Sekete karapala papa. Sembah dia. Sekete karapala papa. Oh karapataka sekete karapala papa. Sandere kete karapala papa. Sekete karapala sandara baba. Dikarapata ka sekete karapala soko tokora kala baba. Sere karapala baba. Dikarapala sekete karapala sandara baba. Sekete karapala baba. Soko tokora kala baba. Mari tetap angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Boleh enggak tegakkan kepala kita ke atas? Sambil tetap tutup mata. Lihat dia. Raja yang mulia. Dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah tempat kuasa, otoritas, kedaulatan. Dia mengendalikan semuanya. Oh rapala papa, yang susah pandang dia. Yang sekarang ini bingung dengan keadaan pandang dia. Yang sekarang ini khawatir pandang dia. Dia dimuliakan, dia mengendalikan segala sesuatu. Oh rapala papa, hormati dia, harapkan sesuatu hari ini. Oh rapala papa, bahkan saya percaya kalau ada visi-visi yang mulai kendor, mulai buram, Tuhan akan bangkitkan lagi. Ya, para pelayan di sini yang sudah mulai sembunyi, yang tadinya melayani anak-anak, melayani generasi, yuk bangkit lagi Bapak Ibu, bangkit lagi, mumpung ngasih ada waktu, ada kesempatan. Sedekaraba, Tuhan sedang memanggil kita. Dia berkata, come back to me, kembali kepadaku. Aku akan memakai hidupmu untuk jadi alatku. Ora palapa, saya bernubuat, saya yakin anak-anak muda di tempat ini Tuhan akan pakai dengan pengurapan yang berbeda. Engkau akan punya kreativitas yang baru. Engkau akan punya terobosan-terobosan di bisnis, di pendidikan, di IT, di apapun yang Tuhan percayakan pada kalian sekarang ini. Saya percaya Tuhan sedang berperkara. Sedekara Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk umatmu yang sekarang ini ada di ibadah pertama ini. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa buka mata hati kami, terangi mata hati kami, untuk kami melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu. Betapa mulianya panggilan buat kami orang-orang kudus, betapa lebar dalam, betapa hebatnya kuasamu, betapa luar biasanya. Dan kami mengerti itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Hari ini yang lelah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang putus asa, pengharapan ada pada kami. Berkati umatmu, berkati umatmu. Firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari katakan. Silakan duduk, God bless you all. Puji nama Tuhan atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat, mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong yang sangat memberkati setiap kita, dan tentunya Pastor Tilio dan Kamia, terima kasih atas kesaksian pujian yang begitu luar biasa. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Baik saudara diminta untuk dapat mengisi angket ibadah seperti biasa dengan cara men-scan QR code yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Dan berikutnya saudara juga diminta nanti setelah ibadah selesai, jangan langsung keluar terlebih dahulu karena kami akan mengatur proses keluarnya. Jadi saudara bisa duduk sebentar, kami mengatur proses keluar agar tidak terjadi kerumunan di luar. Ya saudara. Dan kami juga rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Di sebelah kanan belakang saya ada. Boleh kita sambut sama-sama dengan tepuk tangan. Di depan juga ada. Halo, selamat datang. Selamat beribadah. Tentunya kami mengundang untuk teman-teman jemaat baru, jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap,
bisa datang kembali di ibadah minggu-minggu berikutnya di hari Minggu. Dan untuk saudara jiwa baru juga bisa mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan. Nah saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara bisa mempersiapkan persembahan terbaik, kita akan segera berdoa bersama. Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ataupun streaming dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan memberikan persembahan, mari siapkan persembahan kita. Persembahan bisa disampaikan, diberikan melalui transfer bank, rekening gereja kita, dan juga bisa melalui QR code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara ataupun di layar streaming yang saudara sedang tonton saat ini. Mari yang juga di tempat ini yang memerlukan amplop untuk bisa mengangkat tangannya dan akan dibantu oleh petugas kami dan bisa diberikan di kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan di belakang. Jika sudah siap semua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat persembahan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Ibadah BPA yang telah diadakan secara onsite yaitu Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 ruang kristal 1 dan 2. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 ruang Topaz. 2 PM Service yang Professionals and Couples pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Ballroom. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022 akan diadakan ibadah anak secara onsite pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, ibadah sekolah minggu di lantai 9 Ruang Ruby. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service di lantai 9 Ruang Emerald. Gembala menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat, kecuali hari libur nasional. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat, kecuali hari libur nasional. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam, dan kita semakin melekat kepada Tuhan. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat, kita mau memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa, damailah Indonesiaku. Bangkitlah Indonesiaku, diberkatilah Indonesiaku. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Engkau akan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau memulihkan dari segala sakit penyakit, virus corona dan varian-varian baru ya Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Engkau akan mencurahkan lawatan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Rubin Ong yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus singkapkan kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu itu semua daripada Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Tilio Tuhan, juga Ibu Mia Audina ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa terus hamba-Mu Tuhan, untuk melayani setiap umat-Mu dengan penyertaan Tuhan, dengan kuasa ilahi yang daripada Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu semakin dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati pelayanannya, Engkau terus memberkati keluarga besarnya, Engkau juga memberkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan Kau memberkati kesehatan keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan menjadi perisai penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Kiranya Tuhan pakai dengan dahsyat. Akan lahir anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kami percaya setiap umat-Mu Tuhan yang sakit sudah disembuhkan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Ada kemenangan yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami dan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau tabur pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya pembelaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan selalu menyertai setiap kami Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.